Halo semuanya, kembali lagi di channel Layangan Coding. Kali ini saya akan coba mendemokan sebuah aplikasi sederhana dan buku kas ini dibangun menggunakan framework Laravel. Jadi ini sebagai demo atau sebagai referensi buat teman-teman semua. Jadi sebelumnya saya udah pernah login ya. Jadi saya coba login balik. Oke. Kalau sudah berhasil login akan diarahkan ke menu dashboard seperti ini, teman-teman. Ini ada di sini selamat pagi, dia membaca berdasarkan jam server. Dan ini ada jumlah transaksi, uang masuk, uang keluar, dan saldo. Jadi ini saldo ini diambil berdasarkan uang masuk dan uang dikurangi uang keluar. Di bawah ini ada di sini sebuah card atau history kegiatan. Ini berdasarkan transaksi yang dihapus oleh user. Jadi kalau di sistem ini ada tambah user. Di tambah user ini ada 2 level, ada 3 level ya, saya buat ya. 3 level, ada administrator, user, dan pemilik. Di mana si administrator ini bisa menambah user atau pengguna sistem, sedangkan user hanya bisa menambah ke buku kas umumnya, sedangkan pemilik hanya bisa melihat laporan. Oke, nanti kita lihat. Kita coba dulu daftarkan demo aplikasi kas. Kita buat di sini demo. Oke, kita jadikan samakan aja passwordnya. Kita buat statusnya atau levelnya sebagai user. Kita simpan. Oke, kalau udah berhasil disimpan ada nanti di sini warning atau pesan bahwa sukses. Dan di sini bisa kita rename atau kita edit ya teman-teman ya. Atau kita istilahnya update dan delete bisa di sini. Di sini misalkan saya buat tes. Oke, saya hapus balik. Oke teman-teman, ini sudah berhasil kita buat logingnya. Sekarang kita akan coba tes apakah udah bisa login atau belum. Kita keluar dulu. Habis itu kita masukin balik yang demo Gmail tadi, sama juga passwordnya. Oke, di sini sebelum kita masuk ke dashboard, ada di sini verifikasi email. Jadi karena kita buat email asal-asalan tadi, jadi kita verifikasi secara manual aja di database. Ya teman-teman ya, sini ada user. Di sini ada email verify ya atau verifikasinya. Kita buat berdasarkan tanggal hari ini aja. Oke. Kalau sudah diisi emailnya atau verifikasinya, di sini kita refresh ulang. Oke, akan muncul dashboard dan namanya berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di tambah user ini, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa diklik. Tapi nggak bisa menambah atau nggak muncul formnya gitu teman-teman. Oke, di sini kita akan coba langsung buat kasnya aja. Di sini ada 2 button, kas masuk dan kas keluar. Kalau misalkan dia kas masuk, berarti uang masuk. Kalau kas keluar, uang keluar. Kita anggaplah uang masuk ini 500.000. Oke, nah. Ini contoh aja. Nanti bisa disesuaikan atau di custom. Habis itu di sini ada kas keluar. Kita buat kas keluarnya 100.000. Oke. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, data yang terakhir kita input di sini ada paling atas dan di sini ada user. Ini kebetulan belum saya update gambarnya. Ini gambar usernya teman-teman yang lakukan pengeditan. Namun ada hal yang berbeda di sini. Kalau misalkan kita melakukan saldo awalnya, edit, nanti ada pesan di sini. Mohon maaf untuk ubah data ini tidak memiliki akses karena yang melakukan input saldo awalnya tadi admin atau administratornya. Kalau misalkan kita hapus, kita coba lihat di sini. Di sini ada perhatian teman-teman bahwasanya data itu nggak boleh dihapus karena bukan hasil inputan kita teman-teman. Kurang lebih segitulah validasinya. Kalau misalkan kita hapus yang saya entry tadi pakai login demo ini, kalau saya hapus, saya coba hapus yang terakhir saya input tadi. Oke. Secara aplikasi memang terhapus, namun di database kalau kita lihat
di tabel kas. Di sini ada yang baru kita hapus tadi ya. Ini yang biaya lain-lain. Di sini ada terisi ya, delete-nya atau field delete-nya akan terisi. Namun di sini langsung hilang. Tapi di dashboard atau di halaman utamanya, teman-teman bisa lihat di sini, ada di sini biaya lain-lain telah dihapus 20 detik yang lalu. Oke teman-teman. Sekarang kita akan coba masukin kasnya lagi. Karena kita udah menghapus satu transaksi tadi, kas keluarnya. Kita buat lagi. Tes. Oke. Namun kita lihat di database, datanya udah 4. Tapi yang satu ini nggak ditampilkan. Oke teman-teman ya. Sekarang kita akan coba ke laporan hariannya. Oke teman-teman. Ini ada saldo awal. Saldo awal ini dijadikan sebagai saldo akhir nanti di tanggal berikutnya. Ini saldo akhir ini ada di bawah ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di posisi saldo. Di sini ada 580. Di tanggal berikutnya atau di tanggal 26 itu dijadikan sebagai saldo awal atau dia posisinya di sini. Habis ini ada di sini filter. Kita mau lihat di saldo di tanggal 26. Oke. Namun transaksinya belum ada, tapi dia saldo awalnya udah ada. 500 berarti ini 580 ini saldo awal atau saldo akhir berdasarkan transaksi di tanggal 24. Oke, kalau kita lihat ini 24. Kita lihat di transaksi 25. Ini teman-teman ya, ini 580. Oke, di sini ada juga laporan per bulan atau per periode atau per minggu. Di sini ada filter tanggal. Kalau misalkan kita mau lihat saldo dari tanggal 1 sampai tanggal 31, di sini ada tampil. Oke. Di sini teman-teman boleh lihat di sini ya. Uang masuknya sekitar 600.000 dan uang keluarnya 20.000 dan saldo akhir 580. Oke teman-teman ya, ini kurang lebih seperti begini tampilan buku kasnya. Habis itu untuk usernya, di sini ada profil. Di sini bisa ubah namanya sendiri, nggak mesti harus administrator. Saya ubah di sini, ubah nama user baru. Oke. Di sini ubah biodata, namun yang diedit biodata ini cuman yang bisa diubah namanya aja. Untuk statusnya ini bisa diubah tapi hanya administrator, tapi user nggak bisa mengubah. Ini cuma hanya ditampilkan aja di sini, nggak ada actionnya. Dan untuk nyimpan ke database cuman field ini aja yang kita tampilkan. Oke teman-teman, kita coba ubah. Kalau teman-teman lihat di sini ya udah langsung berubah namanya dan ada pesan di sini bahwa profil Anda berhasil diubah. Dan kita lihat di sini mulai kapan si user ini bergabung gitu. Kan kita daftarkan tadi dari 7 menit yang lalu. Oke, di sini ada juga ganti profil. Habis itu ada juga ganti password. Dan password ini dia membaca berdasarkan user yang sedang login. Jadi password user lain di sini tidak bisa diubah. Namun teman-teman juga bisa ganti password barunya dan melakukan konfirmasi ulang. Untuk laporannya bisa di print ya. Kita coba print. Oke, kurang lebih laporan seperti ini teman-teman. Oke, ini memang sederhana teman-teman. Kalau kita lihat di dashboardnya, di dashboard tadi kita udah ada 3 transaksi. Kalau 3 transaksi ya, sementara di database 4 ya, 4 transaksi, namun karena satu yang kita hapus tadi tapi nggak ditampilkan di sini. Uang masuk sebesar 600.000, uang keluarnya 20.000 dan saldonya 580. Oke teman-teman ya, sekian dulu demo aplikasi buku kas ini. Terima kasih.